Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini gue bakalan share ada dua saham yang gue beli di bulan Juni ini untuk investasi. Nah, stay tune di video ini sampai habis supaya kalian tahu saham-saham yang gue beli ini saham apa aja dan kenapa gue beli sahamnya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Selain itu, jangan lupa juga untuk cek produk digital yang gue punya di linkit/Todopedia, atau kalian juga bisa akses produk digital gue di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa lihat produk-produk yang tentunya bisa berguna buat investasi kalian. Dan Todopedia juga punya program membership di mana di sini kalian akan dapat benefit ekstra, di antaranya ada stock pick terupdate, saham-saham yang bagus untuk investasi jangka panjang. Kalian juga akan dapat video eksklusif, artikel premium, template Excel, dan juga akan ada live Q&A khusus untuk para member. Ya, dan kalau misalnya kalian mau join membership Todopedia, langsung aja masuk ke link yang ada di bawah, bit.ly/join membership Todopedia. Nah, nanti setelah kalian join, ya, benefit-benefitnya itu kalian bisa ambil di playlist video khusus membership. Di situ kalian bisa dapat semua benefit yang gua kasih di program membership ini. Oke, kalau gitu yuk kita langsung aja mulai ke videonya. Oke, jadi kita bakalan masuk ke saham yang pertama yang gue beli di bulan Juni. Itu adalah saham Toto, ya. Jadi Toto atau Surya Toto Indonesia ini adalah perusahaan yang ngejual produk sanitasi. Nah, kenapa gue beli saham Toto? Alasannya apa? Investment tesisnya seperti apa? Ya, yang pertama itu karena Toto ini dia kinerjanya itu pertumbuhannya stabil dari beberapa tahun terakhir dan juga ada peningkatan efisiensi. Ya, dimana kita bisa lihat di sini untuk revenue-nya Toto dari tahun 2021 ke 2024 itu ngalami pertumbuhan yang cukup konsisten. Tapi kalau teman-teman lihat lagi lebih detail ya, untuk angkanya, angka pertumbuhannya itu sebenarnya nggak terlalu kencang, bahkan bisa dibilang agak-agak slow growing. Ya, nah itu untuk revenue-nya. Nah, tapi kalau teman-teman lihat untuk profitnya itu bisa tumbuh sampai 2 kali lipat. Ya, jadi ketika revenue-nya tumbuhnya sekitaran 25-30%-an, ya estimasi gue sekitaran segitu ya, dari 1,8T ke 2,3T, ya itu sekitaran 25-30%-an pertumbuhannya dalam 3 tahun terakhir. Tapi untuk profitnya ini bisa tumbuhnya 2 kali lipat, artinya ada peningkatan dari segi efisiensi bisnis. Gitu ya, ketika profitnya pertumbuhannya lebih kencang daripada pendapatan, itu artinya ada peningkatan efisiensi bisnis, dan ini adalah sesuatu yang gue suka. Tentu belum menjamin ya, belum tentu menjamin juga ke depannya dia bisa lagi ningkatin efisiensi, tapi ini adalah pertanda yang bagus bahwa Toto ini dia punya kemampuan untuk nggak cuman dia cetak penjualan yang bertumbuh, tapi dia juga semakin lama semakin efisien dari segi operasional bisnis. Gitu ya, jadi pertumbuhannya menurut gua konsisten. Ya, pertumbuhan bisnisnya cukup konsisten dan ada peningkatan efisiensi. Nah, alasan yang kedua ya, itu Toto ini di tahun 2025 ya, kita lihat dari segi balance sheet-nya, itu untuk Toto aset lancarnya itu sebesar 1,5 triliun, itu aset lancarnya. Nah, itu jauh lebih besar daripada total liabilitas atau total semua utangnya, semua ya. Jadi utang jangka pendek, jangka panjang, yang ada bunganya, yang nggak ada bunganya gitu ya. Itu ditotalin semua, totalnya adalah 846 miliar. Jadi aset lancarnya doang itu udah lebih besar daripada total semua utangnya, dan itu tentunya memberikan Toto ini likuiditas yang bagus, di mana dia punya sisa aset lancar yang cukup banyak, dan tentunya itu bisa dipakai buat bagi dividen ke investor atau bisa juga buat ekspansi bisnisnya. Ya, Toto ini kan dia memproduksi alat sanitasi. Jadi kalau dia mau ngembangin bisnis, ya mungkin dia ngembangin kapasitas dari pabriknya, dia ngembangin mesinnya gitu ya, supaya kemampuan dia untuk memproduksi alat sanitasi itu semakin besar, dan tentunya itu bisa menggenjot pertumbuhan revenue gitu ya. Jadi dengan dia punya aset lancar yang banyak, itu memberikan Toto ini potensi yang cukup besar untuk dia bisa kasih keuntungan untuk investornya, baik itu dari segi dividen, ya dia bisa bagi dividen yang gede dengan aset lancarnya yang banyak, atau dia juga bisa pakai aset lancarnya untuk pengembangan bisnis.
gitu ya, atau bisa juga keduanya, dividen plus pengembangan bisnis. Nah, selain dari balance sheet, selain dari pertumbuhan revenue dan profit, ya, cash flow-nya Toto ini juga rutin positif teman-teman ya, dan juga dalam tren yang bertumbuh, gitu ya. Toto kita bisa lihat di sini untuk operating cash flow-nya ini trennya bertumbuh dan selalu positif dari beberapa tahun terakhir. Free cash flow-nya sama ya. Ini positif terus dan juga bertumbuh dari beberapa tahun terakhir, yang artinya Toto ini bukan cuma dia aset lancarnya banyak, tapi dia juga bisa hasilin arus kas masuk ke dalam kantong perusahaan gitu ya. Dan itu tentunya juga mendukung Toto untuk dia kedepannya bisa terus bagi dividen yang gede ke investornya ya, plus juga dia bisa ngembangin bisnisnya gitu ya. Terus juga untuk Toto ini ya, kenapa gue beli saham Toto ya, pertimbangan selanjutnya itu adalah potensi high dividend, dimana Toto ini ya, kalau kita pakai EPS di tahun 2024 dan kita pakai estimasi payout ratio itu 70%, yang mana itu adalah payout rasionya Toto dari beberapa tahun terakhir itu ada di kisaran 70%. Ya, kalau kita beli di harga sekarang di 232, itu Toto bisa kasih potensi dividen itu di kisaran 9,1%. Ya, dividennya Toto itu ada di kisaran 9-10% untuk yieldnya. Dan itu tentunya ngebuat Toto ini jadi salah satu saham yang high dividen. Ya, 9-10% dividen yield itu udah termasuk dividen yang besar. Gitu ya. Jadi gua ngelihat kalau bisnisnya itu dia kinerjanya bagus, ya, utangnya bisa dilunasin, terus juga cash flow-nya positif, dan dia juga bagi dividen dengan yield yang gede. Jadi salah satu alasan kenapa gue beli saham Toto itu juga gue mau pakai saham Toto ini untuk nambah passive income dari dividen alias dividen investing. Dan yang terakhir yang jadi pertimbangan gue ya untuk Toto, kenapa gue pilih saham Toto itu karena model bisnisnya yang cenderung stabil, dimana permintaan alat-alat sanitasi kayak toilet, ya, kloset, wastafel, bathtub gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, produk-produknya Toto ini ya tentunya akan hampir selalu dibutuhkan sama masyarakat teman-teman ya. Jadi yang namanya produk-produk sanitasi itu pasti hampir selalu dibutuhkan sama orang gitu ya, mau krisis, mau lagi bagus ekonominya gitu ya, itu akan cenderung permintaan itu akan cenderung stabil. Ya mungkin bisa naik turun juga tergantung harga daya beli masyarakat gitu ya, tergantung juga dari kondisi ekonomi seperti apa gitu ya. Tapi menurut gua model bisnisnya meskipun memang bisa juga naik turun tapi cenderung stabil ya. Jadi itu pertimbangannya kenapa gua pilih saham Toto ya. Menurut gua Toto ini perusahaan yang cukup stabil dan dia bisa bagi dividen dengan yield yang gede. Oke, next kita masuk ke saham yang kedua yang gua beli di bulan Juni ini ya, itu adalah saham ITMG atau Indo Tambang Raya Megah. Nah, gue beli saham ITMG itu di kisaran harga 22.200 sampai 22.400. Ya, average gue ada di kisaran 22.320. Ya, jadi ada di kisaran segitu. Nah, ITMG ini ya, jadi gue beli memang di harga yang cukup bawah. Ya, nah kenapa gue beli saham ITMG? Padahal mungkin kan kemarin gue juga udah pernah bilang ya kalau ITMG ini adalah saham emiten batubara, yang mana batubara ini mungkin potensi kedepannya itu agak-agak kurang bagus gitu ya, seiring dengan adanya transisi menuju renewable energy. Nah, tapi kenapa tetap gue beli gitu ya? Nah, ada beberapa pertimbangan, ada beberapa investment thesis yang akan gue share di sini yang jadi alasan kenapa gue mutusin buat beli saham ITMG. Ya, yang pertama itu adalah harga call itu udah mulai rebound lagi. Ya, dimana kemarin itu kan sempet turun sampai bottomnya itu di sekitaran 91 sampai 92 dolar ya. Nah, abis itu udah mulai rebound lagi dari 91-92an, udah naik ke 105 gitu ya. Nah, tapi dikala harga call-nya mulai rebound, itu harga saham ITMG-nya masih cukup rendah. Jadi itu adalah tesis yang pertama dan yang paling utama kenapa gue mutusin untuk beli saham ITMG. Dan memang gue usahain untuk beli di harga yang sebawah mungkin, serendah mungkin, semurah mungkin gitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi harga call udah mulai rebound, tapi harga saham ITMG waktu pas gue beli itu masih cukup rendah. Yang kedua adalah kondisi balance sheet-nya ITMG, di mana uang cash-nya itu sebesar 17,6 triliun dibandingkan sama total liabilities-nya itu cuman sebesar 7,5 triliun. Cash-nya itu jauh lebih besar daripada total semua utangnya, yang mana itu artinya ITMG ini perusahaan yang hampir nggak punya utang. Dan ini adalah kondisi balance sheet yang sangat sehat dan punya potensi yang gede banget untuk dia bisa bagi dividen jumbo
plus dia juga bisa investasi untuk pertumbuhan bisnis gitu ya. Jadi kondisi balance sheet-nya memang sangat mendukung, cash-nya banyak banget, utangnya juga sedikit gitu ya. Jadi untuk dia kedepannya bisa bagi dividen, untuk dia kedepannya bisa investasi untuk ngembangin bisnis, itu dia punya potensi yang lebih besar. Ya, terus yang ketiga adalah cash flow-nya ITMG ini dia rutin positif. Artinya ITMG ini adalah bisnis yang bisa untuk terus-menerus dia hasilin cash flow masuk ya ke dalam kantong perusahaan dari kegiatan operasionalnya. Kita bisa lihat di sini teman-teman di bagian bawah ya untuk operating cash flow. Ya, itu dia konsisten positif dari tahun 2020 sampai 2024. Jadi ITMG ini dari kegiatan operasional bisnisnya dia mampu untuk terus-menerus hasilin uang kas masuk. Jadi ini kondisi cash flow yang bagus banget, yang sehat banget untuk kita bisa invest di saham-saham perusahaan untuk jangka panjang gitu ya. Dan untuk free cash flow-nya juga sama teman-teman ya, ini positif ya, meskipun ada naik turunnya tapi dia selalu positif dari beberapa tahun terakhir. Ini nunjukin kalau ITMG ini ya dia terus-menerus hasilin uang kas masuk. Jadi kalau tadi balance sheet-nya cash-nya banyak ya, tapi bukan cuman cash-nya doang yang banyak ya, arus kas-nya juga positif gitu ya, dan itu tentunya mendukung ITMG untuk dia terus-menerus ke depannya bisa bagi dividen yang jumbo dan juga untuk investasi untuk ngembangin bisnis. Jadi cash-nya banyak plus cash flow-nya juga positif. Itu bagus banget. Ya, terus selain itu apa lagi? Selain itu tentunya kita bicara soal dividen yield, ini ITMG adalah salah satu saham perusahaan tambang yang punya dividen yield itu gede banget sampai kisaran 15%. Ya, ITMG ini bagi dividen itu biasanya di kisaran 13-15% yieldnya. Ya, waktu pas kemarin lagi ada kenaikan harga batu bara yang signifikan, itu bisa di atas 20%. Ya, jadi ini ITMG memang saham perusahaan yang bisa bagi dividen yang sangat-sangat jumbo. Ya, itu daya tarik utama dari ITMG. Ya, jadi memang gue mau nambah koleksi saham-saham yang high dividen untuk nanti ke depannya ya, gue bisa dapat profit yang gede dari dividen, dan tentunya itu juga jadi passive income gua. Dan selain dari dividen, ITMG juga sebenarnya dia masih terus ngembangin bisnisnya, di mana ITMG ini masih terus ngembangin fasilitas port atau pelabuhan ya, yang mana itu tentunya bisa ngembangin kemampuan dia, bisa ningkatin kemampuan dia untuk menjual batu bara gitu ya. Plus ITMG juga masih terus ngembangin bisnis renewable energy. Nah, ini kan tadi ya gua mention di awal, kok ITMG masih dibeli padahal dia emiten batubara yang mungkin sebentar lagi industri batubara ini akan mulai pelan-pelan itu menurun seiring dengan adanya transisi menuju renewable energy. Nah, tapi ITMG ini juga udah masuk ke bisnis renewable energy gitu ya. Jadi dia udah masuk ke bisnis energi terbarukan, di mana dia udah ngebangun pembangkit listrik tenaga solar atau surya gitu ya. Jadi dia udah mulai transisi juga. Dan itu yang jadi salah satu pertimbangan gue juga. Ya, tentu gue juga perhatiin ya gimana emiten batubara ini dia transisi menuju energi yang lebih bersih. Karena dia nggak bisa terus-menerus cuman ngandelin batubara doang. Pada akhirnya dia harus diversifikasi ke energi lain, ke komoditas lain. Dan ITMG ini benar-benar ngelakuin transisi menuju renewable energy. Jadi itu juga alasan kenapa gue milih saham ITMG dari semua emiten-emiten batubara gitu ya. Menurut gue ITMG untuk sekarang, menurut gue pribadi memang emiten batubara yang terbaik sahamnya menurut gue. Tapi disclaimer teman-teman ya, kalian bisa punya opini lain, boleh, bebas. Cuman menurut gue untuk emiten batubara di tahun 2025 ini yang the bestnya adalah ITMG. Jadi itu alasan kenapa gue milih saham ITMG. Nah, alasan lain kenapa gue milih saham Toto dan juga saham ITMG itu adalah supaya gue bisa nambah saham-saham yang high dividend ke dalam portofolio gue. Gue pengen supaya rata-rata dividen yield yang bisa gue dapat dari portofolio saham gue itu tambah besar, ya. Dan itu tentunya bisa memperbesar passive income yang gue bisa dapat, dan kedepannya gue mau semakin jadi passive investor. Ya, jadi gue memang suka dengan tipe investasi yang sepasif mungkin. Ya, gue nggak suka terlalu banyak jual beli saham, gue nggak gitu suka terlalu sering mantengin market gitu ya. Gue lebih suka jadi investor yang pasif. Dan tentunya sebagai investor yang pasif, gue pengen nambah passive income gue ya, sehingga kedepannya ya passive income yang gue dapat dari dividen itu semakin besar tanpa gue harus terlalu banyak effort untuk mantengin sahamnya
ya, atau istilah lainnya adalah investor tinggal tidur. Ya, tentunya nggak literally tinggal tidur ya, tetap ada gue liatin juga gitu. Cuman poinnya adalah gue pengen semakin lebih pasif di bursa saham gitu ya. Itu yang pertama, gue pengen nambah passive income, gue pengen nambah rata-rata dividen yield ya, sembari gue juga tetap jadi passive investor. Itu yang pertama. Yang kedua ya, gue mau ngejalanin strategi monthly dividend investing yang beberapa kali itu di video-video sebelumnya itu udah gue share ya, dimana gue mau reinvest dividen yang gue terima gitu ya, terus gue reinvest ke saham-saham yang bagi dividen itu di 1-3 bulan ke depan. Contoh ya, kemarin kan di bulan April sampai Juni itu gue terima dividen cukup banyak ya. Nah, dividen yang gue terima di bulan April, Mei, Juni gitu ya, itu gue reinvestasi ke saham-saham yang akan bagi dividen di bulan Juli sampai September. Yang mana saham-saham yang bagi dividen di bulan Juli sampai September itu diantaranya adalah Toto dan juga ITMG. Toto itu biasanya bagi dividen di kisaran akhir Juni sampai bulan Juli. Sedangkan untuk ITMG itu akan bagi dividen interim di sekitaran bulan September. Ya, September sampai Oktober itu biasanya ITMG bagi dividen interim. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ya. Dividen yang gue terima di bulan April, Mei, Juni itu gue reinvestasi ya ke saham Toto dan juga ITMG supaya dividen yang gue terima itu jadi dividen lagi. Nanti dividen yang gue terima di Juli sampai September itu akan jadi dividen lagi dan begitu terus seterusnya. Jadi dividennya itu berkembang biak. Ya, dengan kayak gitu gue bisa memperbesar potensi compounding effect yang ada di dalam portofolio saham gua. Nah, kalian mau ngikut strategi ini atau enggak? Ya tentunya itu bebas, terserah kalian. Karena kan kita kelola duit kita masing-masing. Ya, jadi terserah kalian mau ngikut atau enggak, gitu ya. Kalian bisa pertimbangin lagi. Ya, ini bukan ajakan jual beli teman-teman ya. Jadi disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli dua saham ini. Jadi ketika kalian mau beli dua saham ini, katakan pastiin itu kalian udah ngelakuin pertimbangan yang matang-matang. Ya. Gue di sini mau bilang bahwa jangan 100% ngikutin Todopedia. Jangan 100% ngikutin semua saham-saham yang gue bilang bagus. Ya, tapi ada baiknya ketika gue bilang bagus itu kalian lakuin lagi analisa secara mandiri. Ya, seperti biasa, gue selalu bilang do your own research dan disclaimer on. Gitu ya, jadi coba dipertimbangin lagi teman-teman ya. Justru gue tidak menyarankan untuk kalian bener-bener copy-paste Todopedia. Ya, kalian pastiin kalian dengan ilmu yang gue kasih, kalian itu analisa lagi, kalian itu coba pikirin lagi mau beli apa enggak ya. Manajemen uang cash kalian di RDN itu juga kalian kelola lagi lebih baik gitu ya. Dan dari situ kalian bisa ngebuat keputusan investasi yang terbaik buat kalian dan versi kalian masing-masing. Oke, jadi itu dia ya, dua saham yang gue beli buat investasi. Ya, sekali lagi gue bilang disclaimer, ini bukan ajakan untuk jual beli, ini cuman gue nge-share apa yang gue beli dan menurut gue kenapa itu bagus untuk dibeli. Jadi itu cuman opini teman-teman ya. Jadi kalian tanggung jawab sama porto kalian sendiri, kalian bertanggung jawab sama investasi dan keputusan kalian sendiri, dan gue tidak bertanggung jawab atas apapun bentuk keuntungan maupun kerugian yang kalian dapat dari saham manapun, termasuk dua saham ini. Gitu ya. Jadi pastiin kalian tetap do your own research. Ya, jadi disclaimer teman-teman ya. Nah, buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk kasih super thanks kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian merasa video ini berbobot, ya jangan lupa untuk kasih super thanks supaya gue makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.